Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas mohon dipimpin berdoanya. Monggo. Cepat duduk, berdoa dimulai. Untuk semuanya dimohon berdiri. Hari ini yang gak masuk siapa? Kenapa anak-anak gak masuk? Ada yang tahu rumahnya di mana? Tahu depan, ya. Yaudah nanti kita doakan semoga yang sedang sakit bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin amin ya robbal alamin. Kemarin pelajarannya tentang PKN, tentang budaya dan suku. Sekarang Pak Guru mau menerangkan lambang-lambang Pancasila, ya. Dasar negara Indonesia itu apa, anak-anak? Nah, kalau sila itu artinya apa? Sila? Nah, pintar. Kalau dasar? Pancasila terdiri dari berapa? 5. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Lambang sila ketiga apa, anak-anak? Contoh di rumah itu apa? Contoh di rumah beringin. Bunyinya apa sila ketiga? Ya, contoh sila ketiga Persatuan Indonesia itu mencintai produk-produk Indonesia. Seperti apa contohnya? Produk Indonesia seperti apa? Sepeda, becak itu contoh produk Indonesia. Sekarang Pak Guru mau memberikan suatu pelajaran yang sedang kita pelajari bersama. Mari kita simak videonya terlebih dahulu. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2.
saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap tenggang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Gak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Pengamalan-pengamalan Pancasila yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain: beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua,
tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrelin datang menghampiri Nabila. Ayah Nabila, jajan Bu. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak.
kata Bagus. Oh, boleh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin. Ujar Christina. Om Anugraha Amarta Disanjiwania Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Nah, sudah paham tadi ceritanya anak-anak? Dalam video tersebut apa yang ada di pikiran kalian? Coba tanyakan ke Pak Guru. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau Indonesia itu terdiri dari suku, budaya, dan agama. Dari Sabang sampai Merauke. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang hafal Pancasila siapa? Ngacung, tunjuk jari. Ya, coba maju sini. Pancasila, ya maju, ya. Sini nggak apa-apa. Ya yang kencang suaranya Pancasila. Hah? Siapa? Kamu mau? Gak apa-apa wis, kamu sini maju. Gak apa-apa. Pancasila sini. Nah, Pancasila. Lah ya nanti lambang sila pertama itu apa? Lambang sila ketiga. Lambang sila ketiga ada yang tahu? Nah, lambang sila kelima padi dan kapas. Sudah duduk. Ada lagi yang mau maju? Yang sekarang ini Pak Guru mau menerangkan. Ini arti lambang berapa? Warnanya apa? Warna kuning. Keemasan latarnya warnanya apa? Dan artinya apa? Ada yang tahu? Cahaya rohani. Itu artinya. Contohnya apa? Contohnya. Contoh sila pertama tadi yang di video ada. Beribadah sesuai agama. Toleransi artinya itu kalau ada beda agama harus saling hormat menghormati, bukan saling bertengkar. Contohnya apa lagi? Contohnya berdoa sebelum makan. Terus apalagi tadi di video ada lagi yang tahu? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.
Apalagi berdoa sebelum tidur. Nah, sekarang yang ini sila keberapa anak-anak? Warnanya apa? Nah, catatnya warnanya apa? Nah, ada yang tahu contoh dari yang pohon rantai? Dari rantai, ada yang tahu? Contoh yang tadi dari video. Saling. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Saling membantu ketika teman sedang susah. Contohnya si Dayan lagi bermain sepeda, lalu rodanya bocor di tengah jalan. Kira-kira sikap kamu sebagai teman seperti apa? Membantu apa? Mendiamkan? Benar apa salah? Bukan membiarkan ya. Sekarang ini sila keberapa? Tiga. Ini namanya apa ini? Pohon apa? Pohon beringin. Warnanya apa? Hijau dan warnanya apa? Putih. Biasanya ini kalau kamu di bawahnya ininya apa? Berteduh. Pohon itu gunanya untuk berteduh. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Gotong royong juga bisa. Nah, itu contohnya apa lagi anak-anak? Ada yang tahu? Pohon beringin. Contohnya ada yang tahu? Tadi di video ada lagi Ini sila keberapa? Gambarnya apa? Nah, kalau banteng itu biasanya hewan yang suka sendiri apa berkumpul? Berkumpul. Contohnya apa aja? Musyawarah. Terus apa lagi? Musyawarah. Terus contoh kehidupan sehari-hari itu biasanya di pemilihan ketua kelas. Ya, kalau di sekolah itu pemilihan ketua kelas. Kalau di lingkungan apa? Pemilihan apa? Ketua RT. Terus apa lagi? Lurah. Terus apa lagi? Sila keberapa? Gambarnya apa? Ya. Contohnya seperti apa kehidupan sehari-hari? Padi dan kapas. Bunyinya seperti apa bunyinya? Nah, contoh keadilan di dalam kelas itu seperti apa? Sekarang tugas kelompoknya dikerjakan diri sendiri. Jangan buru-buru mengerjakannya, sambil dinikmatin.
Sekarang kamu menghafalkan sila-sila dari sila 1 sampai ke 5 dan lambarnya. 1, 2, 3. Tidak apa-apa. Kurang kencang, coba lagi. Coba sebentar. Nah, Pak Guru mau tanya, dalam pembelajaran video tadi apa menyenangkan apa tidak? Gembira apa tidak? Nah, sekarang kita nyanyi Garuda Pancasila, bisa apa enggak? Nah, Garuda Pancasila itu lagu menyenangkan apa menyedihkan? Sekarang berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo ke kelas. Ayo. Kelas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mengenai nilai Pancasila, nanti dipersiapkan bukunya, jangan lupa. Kalau sudah dipersiapkan, nanti di kelas dibuka. Sekarang Pak Guru mau ngasih tugas di rumah. Dari hasil video tersebut nanti dibikin contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam pemilihan ketua RT, ya. Terus apa lagi dicontohkan? Sekarang sudah, sekarang bukunya dimasukkan lagi. Sekarang bersiap-siap untuk berdoa. Duduk yang biar di rumah selamat. Amin. Ayo kedua kelas disiapkan. Cepat duduk, berdoa, dimulai.